Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Segah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran IPA secara daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Semoga walaupun pembelajaran kita masih dilakukan secara daring ataupun secara jarak jauh, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tata surya, sistem tata surya, serta karakteristik anggota tata surya. Ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang materi tata surya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ya, perhatikan gambar ini. Wow, ini adalah kalau pada malam hari kita memandang langit yang cerah, ini akan terlihat ya banyak bintang-bintang yang sangat banyak ya. Ini juga ada gambar matahari, ada planet-planet yang mengelilinginya. Ya, ada astronot, ada teropong, dan juga ada pesawat untuk menuju ke luar angkasa. Nah, walaupun kita tidak bisa secara langsung ke sana, tetapi pada materi kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita dapat mengetahui apa itu sih tata surya. Setelah mengerti pengertian dari tata surya, kita dapat mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing anggota tata surya. Dan juga kita dapat mengelompokkan planet-planet yang tergolong dalam planet dalam dan juga planet luar. Ya, pengertian tata surya. Nah, tata surya itu sendiri merupakan kumpulan dari benda-benda langit yang terdiri dari bintang besar, yakni matahari. Matahari di sini bertindak sebagai pusat dari tata surya, serta semua benda-benda yang terikat karena gravitasi dari matahari. Benda-benda yang terikat tersebut antara lain ada planet, komet, asteroid, serta meteorit. Nah, tata surya kita ini dengan galaksi Bima Sakti. Selanjutnya ada karakteristik anggota dari masing-masing tata surya. Yang pertama, kita akan mempelajari karakteristik anggota dari tata surya, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang matahari. Nah, matahari itu dikatakan sebagai pusat dari tata surya. Kenapa dikatakan sebagai pusat dari tata surya? Karena matahari ini merupakan tempat di mana seluruh benda-benda langit itu mengitarinya, seperti planet tadi, asteroid, meteorit, dan juga komet. Nah, matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer dengan temperatur permukaan sekitar 1 juta Kelvin. Nah, semakin mendekati inti matahari, suhunya semakin meningkat hingga mencapai 15 juta Kelvin. Nah, sampai sekarang belum ada teknologi canggih manusia yang bisa mengamati atau melihat aktivitas matahari dari dekat, karena pastinya akan hancur ya, karena hancur alat dari bumi, karena tidak ada material di bumi yang bisa tahan panas seperti itu. Nah, ini ada lapisan-lapisan dari matahari, ada corona, ada radiative layer, ada solar core, ada photosphere, terus ada chromosphere, ada solar wind. Selanjutnya ada planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, planet yang pertama ada yang namanya planet Merkurius. Nah, planet Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat jaraknya dengan matahari. Ya. Orbit atau revolusi Merkurius terhadap matahari membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan bumi, yaitu hanya 88 hari. Tetapi rotasi planet Merkurius sangat lambat, sehingga membutuhkan waktu 59 hari
untuk sekali berrotasi. Selanjutnya ada yang namanya planet Venus. Ya, planet Venus ini merupakan planet nomor 2. Ya, urutannya yang paling dekat dengan matahari. Di mana planet Venus ini disebut juga dari mitologi Romawi, yaitu diambil dari nama Dewi Cinta dan Dewi Kecantikan. Sebutan untuk namanya sangat cocok dengan kondisi visual planet Venus, di mana planet Venus terlihat sangat mencolok dan juga cerah. Selanjutnya, nah ini adalah planet, salah satu-satunya planet yang ada dalam tata surya yang bisa dihuni oleh makhluk hidup, yaitu planet kita yang bernama Bumi. Selanjutnya ada yang namanya planet Mars. Nah, planet Mars ini merupakan planet yang jaraknya atau planet yang nomor 4 terdekat dari matahari. Nah, beberapa misi NASA untuk mengeksplor Mars sudah dilakukan untuk meneliti kehidupan di sana, tetapi tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan makhluk hidup di Mars. Meskipun ada salah satu fenomena alam yang unik di Mars, yaitu bukit yang berbentuk seperti wajah manusia. Nih, planet Mars. Selanjutnya ada yang namanya planet Jupiter. Ya, planet Jupiter ini merupakan planet dengan nomor 5, ya, planet yang terdekat dengan matahari. Nah, planet Jupiter ini merupakan planet yang paling besar ukurannya dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Kecerahan Jupiter sampai ke bumi adalah sebesar 2,94 magnitudo tampak, sehingga cukup terang untuk diamati. Selanjutnya ada planet Saturnus. Planet Saturnus adalah satu-satunya planet tercantik di tata surya. Hal tersebut dikarenakan planet Saturnus memiliki cincin yang sangat cantik. Para ilmuwan berpendapat bahwa cincin Saturnus terbentuk dari bongkahan es dan pecahan meteorit. Selanjutnya ada yang namanya planet Uranus. Planet Uranus, planet Uranus adalah planet yang memiliki suhu sangat dingin karena letaknya sangat jauh dari matahari. Planet Uranus pernah dikunjungi oleh Voyager 2 dan berhasil mengabadikan visualnya. Warna Uranus tampak seperti bilu langit. Nah, ini yang planet yang terjauh dengan matahari, itu namanya planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet terakhir dalam tata surya. Planet ini sering disebut sebagai gambaran atau saudara dari Uranus karena memang dari bentuk visualnya mirip dengan planet Uranus. Nah, adapun benda-benda langit yang lainnya. Yang pertama ada yang namanya asteroid. Nah, asteroid punya nama lain yaitu planetoid atau planet mini. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa menebak kalau ukuran asteroid itu hampir sama dengan rata-rata planet di galaksi kita. Asteroid adalah benda langit yang sama-sama mengorbit matahari, tetapi materi pembuatnya berbeda dengan planet. Bentuk asteroid juga tidak beraturan, berbeda dengan planet yang berbentuk bulat karena tekanan gravitasi. Selanjutnya ada yang namanya meteorit. Apa itu meteorit? Meteorit adalah batu yang berasal dari luar angkasa, ukurannya lebih kecil dari asteroid. Nah, meteorit yang paling besar kira-kira lebarnya hanya 1 meter saja. Meteorit biasanya berasal dari pecahan komet atau asteroid, bisa juga dari debu hasil tabrakan dua benda langit yang besar. Nah, serpihan meteor yang jatuh ke permukaan bumi menjadi kerikil-kerikil kecil, maka itu disebut dengan meteorit. Jadi udah paham ya. Terus yang ketiga ada yang namanya komet. Nah, dari segi ukuran komet ini paling mendekati asteroid, tapi yang membedakan adalah komposisinya. Komet mengandung lebih banyak es, metana, amoniak, dan zat lainnya. Ketika komet mendekati matahari, semua zat tersebut bereaksi sehingga menciptakan ekor komet yang panjang. Menurut ilmuwan, komet berasal dari dua hal. Pertama, adalah komet yang usianya sangat tua, membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun untuk mengorbit matahari. Komet ini biasanya bersumber dari awan, Oort atau Oort cloud. Nah, sekarang kita akan belajar tentang planet dalam dan juga planet luar. Nah, ini ya. Adapun planet-planet yang tergolong
planet dalam. Kenapa disebut dengan planet dalam? Karena dia letaknya, keempat planet ini adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari. Adapun planet dalam itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tata surya itu merupakan adalah matahari dan kumpulan benda-benda langit yang mengitari matahari sebagai pusatnya. Sedangkan anggota tata surya itu sendiri terdiri di atas matahari, planet-planet, benda langit lainnya seperti asteroid, meteorit, dan juga komet. Sedangkan planet yang termasuk ke dalam planet dalam adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet yang tergolong planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi rotasi dan revolusi bumi, serta bulan, dan juga dampaknya bagi kehidupan kita di bumi. Oke, kalau begitu hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Pesan saya, selalu jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, selalu kenakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.